Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Oh iya, oke. Saya ingin kembali ke materi konstitusionalisme ya, atau paham konstitusi. Jadi pada intinya konstitusionalisme itu adalah sebuah ajaran tentang pembatasan kekuasaan. Ya, baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudisial. Oleh karena itu muncul istilah atau konsep power limit to power. Jadi kekuasaan dibatasi dengan kekuasaan negara yang lain. Misalkan kekuasaan eksekutif itu juga dibatasi kekuasaan legislatif dan dibatasi kekuasaan yudisial. Atau sebaliknya, kekuasaan legislatif juga dibatasi dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudisial. Begitu seterusnya. Misalkan begini, dalam konteks DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, ternyata DPR tidak bisa kerja sendiri. Di dalam membentuk undang-undang, DPR itu harus ada kerjasama dengan Presiden. Maka dalam proses menyusun undang-undang itu ada tahapan yang disebut sebagai pembahasan bersama, baru ada yang disebut sebagai persetujuan bersama. Yaitu persetujuan dan pembahasan bersama tadi itu antara Presiden dengan DPR. Misalkan Presiden hendak mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, itu bagian dari kewenangan inisiatif Presiden untuk mengusulkan APBN. Misalkan APBN 2026 misalkan. Ya tentu rancangan undang-undang atas inisiatif Presiden terkait dengan APBN itu. Halo teman-teman, tolong bantu tuh yang ada suara di mic-nya dimatikan dulu ya. Soalnya ini direkam nih. Halo, minta tolong ketua kelasnya bantu temannya itu di Japri ya. Jadi kalau tadi ada RUU inisiatif Presiden terkait dengan rencana APBN ke depan 2026, ya itu tidak bisa kerja sendiri Presiden, tapi harus tadi diajukan ke DPR, bagian dari program legislasi nasional, terus dibahas bersama, disetujui bersama, baru nanti disahkan oleh Presiden. Jadi nggak bisa sendirian Presiden. Begitu juga ketika Presiden itu akan memberikan gerasi ya dan rehabilitasi misalkan. Ya Presiden tidak bisa sendiri. Presiden harus minta pertimbangan namanya MA gitu. Begitu juga kalau Presiden mau memberikan amnesti karena ada kaitannya dengan pengampunan politik, maka harus ada pertimbangan dari DPR. Jadi tidak bisa sendiri. Begitu juga dalam misalkan pengangkatan hakim MA gitu. Itu hakim MA itu ternyata harus di fit and proper oleh DPR. Jadi tidak bisa langsung diangkat sendiri. Harus ada fit and proper dari Komisi 3 DPR RI, baru kemudian diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diangkat dan ditetapkan oleh Presiden. Jadi DPR nggak bisa kemudian mengangkat sendiri gitu tanpa melalui proses fit and proper di DPR RI, di Komisi 3 DPR RI, baru kemudian diajukan ke Presiden baru membuat pengangkatan hakim agung. Begitu seterusnya, bahwa misalkan DPR sama Presiden bikin undang-undang, ternyata bahwa dalam konteks penyusunan undang-undang kan tentu ada asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik gitu. Misalkan dalam konteks RUU Undang-Undang TNI ini kan udah disahkan oleh Presiden, tapi oleh teman-teman mahasiswa sedang diajukan ke MK untuk di judicial review. Ya tentu tentang produk atau hasil kerja antara Presiden dengan DPR itu bisa diuji gitu. Maksudnya bisa namanya check and balances. Maka itu dicek oleh MK gitu untuk diuji apakah dalam konteks pembentukan undang-undang TNI memenuhi persyaratan baik material maupun formil. Dalam konteks formil
apakah memenuhi syarat-syarat yang disebut sebagai meaningful participation. Jadi apakah pada saat pembentukan itu ada proses-proses, tahapan-tahapan yang melibatkan stakeholder, pemangku kepentingan, siapa aja yang harusnya dilibatkan dalam konteks pembentukan undang-undang atau revisi undang-undang TNI, siapa yang harus dilibatkan. Dan ketika itu melibatkan semua stakeholder misalnya, maka stakeholder tadi itu adalah mereka yang memang akan kena dampak secara langsung atau tidak langsung oleh dibentuknya atau berlakunya undang-undang TNI. Maka dari situ ada prinsip yang disebut tadi meaningful participation, yaitu satu adalah right to be heard. Mereka pemangku kepentingan ini harus didengar. Apa usulannya, pendapatnya, gagasannya, aspirasinya apa, itu harus didengar. Maka dia memiliki hak, para pemangku kepentingan tadi itu, stakeholder tadi itu, right to be heard, hak untuk didengar. Yang kedua, dalam konteks meaningful participation dikenal dengan istilah right to be considered, yaitu hak untuk dipertimbangkan. Dari aspirasi, masukan, gagasan tadi itu, ya hak untuk kemudian dipertimbangkan, untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang TNI. Apakah sudah diperlakukan model kayak begitu gitu. Yang ketiga namanya right to be explained. Jadi kalau umpama saja itu ada sebagian usulan tadi, ide, gagasan, aspirasi itu nggak dimasukkan, ya tentu harus di-explain, dijelaskan kenapa ini masuk, kenapa ini nggak masuk gitu. Nah, itu yang disebut sebagai meaningful participation. Bukan sekedar mereka diundang, formalitas begitu, enggak, tetapi ada hak-hak yang harus didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan. Kalau itu kenapa tidak dimasukkan, kenapa ini dimasukkan gitu. Jadi yang pertama ya, terkait dengan bagaimana pembatasan kekuasaan itu, ya dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Kedua, ada yang disebut sebagai pembatasan kekuasaan berbasis periodisasi masa jabatan. Dalam konteks sistem pemerintahan presidensial, salah satu cirinya itu ada pembatasan kekuasaan dengan menentukan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan yang pasti, yang disebut sebagai fixed term period, periodisasi masa jabatan yang fix. Misalkan di Indonesia, jabatan presiden itu 5 tahun dapat diperpanjang 1 kali, jadi 2 kali masa jabatan. Artinya itu adalah 10 tahun. Jadi ada pembatasan tentang masa jabatan, baik ditentukan soal jumlahnya maupun periodisasinya. Ya, itu sebagai satu mekanisme yang dibangun dalam rangka untuk membatasi kekuasaan. Misalkan ada gagasan tentang keanggotaan DPR, itu kan sepanjang dia dipilih, ya dia masih tetap bisa menjadi anggota DPR. Menurut saya dalam konteks presidensial system mulai dipikirkan adanya gagasan supaya periodisasinya itu juga diberikan, misalkan 3 periode atau 4 periode harus dibatasi gitu, tidak boleh sepanjang hidupnya dia anggota DPR misalkan, karena ada kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme itu ya pembatasan kekuasaan, termasuk usia hakim agung dibatasi gitu, termasuk usia-usia jabatan tertentu di TNI, di kepolisian dibatasi misalkan. Itu adalah bagian yang disebut ciri-ciri presidensial system, yang dimana bahwa kekuasaan itu ada masa jabatannya dan periodisasi masa jabatannya. Jadi ada 2 cara untuk membatasi kekuasaan. Yang pertama dibatasi kekuasaan lain, yang ketiga adalah ada masa jabatan dan periodisasi masa jabatan. Yang ketiga adalah ruang lingkup kewenangan. Jadi harus clear and clean tentang ruang lingkup kekuasaan eksekutif itu apa saja, ruang lingkup kewenangannya DPR apa saja, ruang lingkup kewenangan yudisial ini apa saja.
ini ada kaitannya tadi yang pertama. Jadi ada ruang lingkup kekuasaan yang jelas, yang tegas dalam konstitusi misalnya, yang kemudian di situ kekuasaan yang satu dibatasi kekuasaan yang lain. Baru yang kedua ada yang disebut dengan pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan gitu. Itulah teman-teman untuk kuliah kita pagi ini terkait dengan konstitusi dan konstitusionalisme.